Bapak Ibu, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan membunuh demi kekuasaan. Kill for power. Saya membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 16-18 tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem atas perintah Raja Herodes. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudaraku yang terkasih, Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Sebab ia percaya sesuai dengan informasi yang ia dapatkan, bahwa jika semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh, maka Yesus yang lahir di Bethlehem pasti turut terbunuh juga. Ia tidak tahu bahwa sebelum ia melakukan perintah pembunuhan itu, malaikat Tuhan sudah datang menyampaikan pesan kepada Yusuf dan Maria agar mereka membawa anak ini yang baru lahir ke Mesir, karena Herodes mau membunuhnya. Sehingga ketika anak-anak di Bethlehem dibunuh atas perintah Herodes, Yesus tidak ada di sana. Saudaraku, Raja Herodes takut kehilangan kekuasaan sebagai raja. Sebab dari informasi yang ia dapatkan, bahwa Mesias yang lahir itu disebut Raja orang Yahudi. Nah, ini pemahaman yang salah. Sebab ketika Yesus berusia 30 tahun lebih, orang-orang Yahudi yang sedang berada di bawah penindasan Kekaisaran Romawi, mereka mendesak Yesus untuk dinobatkan jadi raja atas mereka. Tetapi Yesus menolak. Bahkan Yesus menghindar dan hilang di tengah-tengah mereka. Mereka tidak sadar bahwa Yesus disebut raja bukanlah raja dalam pengertian sekuler, tapi ia adalah raja secara rohani. Bahkan secara rohani, dia raja di atas segala raja. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan di dunia ini, sering kali tindakan-tindakan tak terpuji, termasuk membunuh sesama, dihalalkan demi kekuasaan, demi kedudukan. Pembunuhan secara fisik, mereka anggap itu hal yang biasa. Dan bukan hanya pembunuhan secara fisik, pembunuhan karakter pun juga dianggap sebagai cara untuk menaklukkan saingan, yaitu dengan cara menyebarkan fitnah yang merusak citra, merusak nama baik seseorang, yang kita kenal dengan istilah black campaign. Saudaraku yang terkasih, kedudukan dan kekuasaan dalam perspektif rohani adalah pemberian Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi suatu tantangan, tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang tak terpuji hanya demi kekuasaan yang bersifat sementara. Boleh bersaing secara sehat, boleh berkompetisi secara sehat, dan melalui cara-cara yang beretika. Semoga kita tidak menjadi pengikut Herodes
yang menghalalkan tindakan pembunuhan hanya demi kekuasaan. Semoga hal ini menjadi peringatan bagi kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.